Pernahkah teman-teman mengonsumsi obat ini? Obat ini? Ataupun obat ini? Tetapi, pernahkah teman-teman melihat obat ini? Tidak familiar bukan? Halo, saya Apoteker Devan yang akan menemani kamu sepanjang video ini. Simak dengan baik ya. Daridorexan adalah obat yang digunakan untuk mengatasi insomnia yang merupakan gangguan tidur di mana seseorang mengalami kesulitan untuk tidur atau mempertahankan tidur. Daridorexan bekerja sebagai antagonis reseptor oreksin yang berarti obat ini menghambat aktivitas reseptor oreksin di dalam otak. Otak kita memiliki bahan kimia yang disebut dengan oreksin yang meningkatkan kewaspadaan kita di siang hari. Daridorexan bekerja dengan memblokir tindakan oreksin secara selektif. Secara khusus, obat ini memblokir reseptor oreksin 1 dan 2. Dengan menghambat sinyal oreksin, daridorexan mengurangi sinyal untuk tetap terjaga, membuat kita tertidur lebih cepat dan tertidur lebih lama. Nah, teman-teman, kalian tidak inginkan setiap malamnya harus bergelut dengan insomnia kalian? Di Indonesia, salah satu obat yang memiliki mekanisme kerja yang sama yaitu suvorexan, yang diimpor langsung dari Amerika. Kira-kira apa ya perbedaannya? Yuk simak sama-sama. Dosis daridorexan antara 25 mg hingga 50 mg sekali dalam sehari, 30 menit sebelum tidur. Sedangkan suvorexan 10 mg hingga 20 mg sekali sehari, diminum 30 menit sebelum tidur. Tergantung dari tingkat keparahan dan kondisi pasien yang mengalami insomnia. Studi klinis menunjukkan bahwa daridorexan memiliki efikasi dalam meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi latensi tidur. Efek sampingnya umumnya ringan dan dapat mencakup kantuk pada siang hari dan sakit kepala. Efikasi suvorexan dalam memperbaiki latensi tidur dan total waktu tidur juga telah didokumentasikan. Efek samping termasuk kantuk, sakit kepala, dan terkadang parasomnia, misalnya seperti mimpi buruk atau sleep paralysis. Uji klinis fase 1 tentang keamanan dan efek samping dari daridorexan umumnya ditoleransi dengan baik, dengan efek sampingnya ringan hingga sedang dan tidak ada yang menyebabkan penghentian studi. Sedangkan untuk farmakokinetikanya menunjukkan penyerapan cepat dan waktu paruh yang mendukung penggunaan sekali sehari. Untuk farmakodinamikanya efektif dalam meningkatkan waktu dan kualitas tidur pada dosis yang diuji. Uji klinis fase 2, efektivitas mengurangi waktu latensi tidur dan meningkatkan total waktu tidur pada pasien insomnia. Sedangkan penentuan dosis, rentang dosis optimal berada pada 25 mg hingga 55 mg. Sedangkan penentuan dosis, rentang dosis optimal berada pada 25 mg hingga 50 mg. Keamanan dan efek samping dari daridorexan mirip dengan fase 1, menunjukkan obat aman dan ditoleransi dengan baik. Uji klinis fase 3, efektivitas mengurangi gejala insomnia, meningkatkan total waktu tidur dan menurunkan waktu latensi tidur, serta meningkatkan kualitas tidur yang dilaporkan oleh pasien. Sedangkan keamanan dan efek samping dari daridorexan, profil keamanannya baik, dengan efek samping ringan hingga sedang seperti sakit kepala, mengantuk, dan kelelahan, tanpa efek samping serius yang menyebabkan penghentian obat. Perbandingannya dengan pengobatan standar, lebih unggul dalam efikasi dan profil efek samping dibandingkan placebo dan beberapa pengobatan insomnia lainnya. Sedangkan untuk kualitas hidup, peningkatan kualitas hidup terkait tidur dan fungsi siang hari dilaporkan oleh pasien. Daridorexan memiliki waktu paruh yang lebih pendek, yaitu sekitar 8 jam dibandingkan suvorexan, yang bisa mengurangi risiko kantuk pada siang hari. Suvorexan memiliki waktu paruh yang lebih panjang, yaitu sekitar 12 hingga 22 jam tergantung pada dosisnya, yang bisa menyebabkan efek residu pada pagi hari. Kira-kira apakah daridorexan sudah layak ditempatkan pada lini pertama? Yuk kita lihat pertimbangannya. Efikasi dari daridorexan meningkatkan kualitas tidur dan memperpanjang durasi tidur pada pasien dengan insomnia. Uji klinis fase 3 menunjukkan peningkatan signifikan dalam mengurangi latensi tidur dengan meningkatkan efisiensi tidur dibandingkan dengan placebo. Profil keamanan dan tolerabilitasnya umumnya ditoleransi dengan baik. Efek samping yang dilaporkan ringan hingga sedang dan termasuk somnolensi, sakit kepala, dan kelelahan. Meskipun daridorexan menunjukkan potensi sebagai terapi lini pertama untuk insomnia berdasarkan efikasi dan profil keamanannya, keputusan akhir bergantung pada lebih banyak data jangka panjang dan perbandingan langsung dengan terapi yang ada. Selain itu, panduan klinis dari badan kesehatan seperti American Academy of Sleep Medicine dan European Sleep Research Society juga akan mempengaruhi apakah daridorexan secara resmi akan ditempatkan sebagai terapi lini pertama. Daridorexan umumnya menyebabkan beberapa efek samping yang tidak semua individu mengalami hal yang sama, yaitu sakit kepala, nasofaringitis, kelelahan,
diare, mengantuk, gangguan gaya berjalan. Jika kondisi tidak membaik dalam 7 hingga 10 hari, segeralah ke dokter. Kontraindikasi ditujukan kepada pasien narkolepsi dan dengan gangguan hati. Karena daridorexan mengalami metabolisme utama oleh enzim CYP3A4 di hati. Pasien dengan gangguan hati sedang hingga berat mungkin membutuhkan penyesuaian dosis atau pengawasan ketat karena penurunan metabolisme obat dapat meningkatkan risiko efek samping. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah lebih mengenal dengan daridorexan? Semoga bisa lebih paham ya. Terima kasih sudah memperhatikan hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.